Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guide New Season Part 4. Sebelum dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pernah mentraktir saya. Kemarin admin lihat page di traktir, dan ternyata ada yang membelikan cendol sehingga admin sangat berterima kasih. Karena saat ini admin sedang bokeh, dan traktiran tersebut sangat-sangat berharga. Pokoknya terima kasih banyak. Dan mohon maaf karena admin baru melihat page dari traktirnya. Dan buat yang mungkin mau mentraktir admin juga bisa langsung cek ke kolom komentar ya guys ya. Lalu sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur cerita Machine Guide. Cerita dimulai dengan Namgung yang panik karena sekarang tabiatnya sebagai pengkhianat sudah diketahui. Di malam sebelum hari itu terjadi pun terlihat Yuwon dan Ketua Aliansi Murim bertemu di sebuah hutan. Ketua Aliansi di sana langsung berkata agar mereka membicarakan intinya, di mana ia ingin tahu tentang faksi yang merusak aliansi. Yuwon pun menjawab bahwa semuanya seperti surat yang diberikan oleh Yuwon secara langsung, di mana Yuwon berpikir bahwa Ketua Aliansi sepertinya baru pertama kali mendengar tentang Blue Sky Brotherhood. Ketua Aliansi yang mendengar hal itu masih bingung, dan ia masih belum mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Yuwon pada saat itu. Yuwon pun menjelaskan bahwa Blue Sky Brotherhood sudah memiliki banyak anggota, dan bahkan perintah dari Blue Sky Brotherhood lebih utama dari perintah Ketua Aliansi. Yuwon di sana memberikan daftar nama dan bagian organisasinya, walaupun Yuwon tidak tahu tentang siapa ketua dan tokoh-tokoh lainnya. Ketua Aliansi pun sedikit kaget karena di sana ia melihat nama Namgung sebagai seorang eksekutif. Ketua Aliansi ingat bahwa Namgung sebelumnya sangat ingin membubarkan persekutuan dan bahkan menyuruh menggunakan dekrit Ketua Aliansi. Ketika mengingat hal tersebut, Ketua Aliansi Murim pun sedikit kesal karena ia tidak menyangka jika salah satu pahlawan bertindak seperti itu. Ketua Aliansi bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Yuwon karena ia tak mungkin memberikan hal tersebut tanpa sebuah alasan. Ketua Aliansi sendiri di sana langsung terkejut karena Yuwon memberitahu bahwa nanti pasukan Blackguard dan Namgung akan bersatu untuk menyerang mereka. Yuwon mengatakan bahwa perang besar nanti akan pecah dan hal itu tidak akan berhenti hanya dengan meninggalnya Ketua Aliansi Murim dan juga para pahlawan. Terlihat Yuwon menatap tajam dan ia berkata bahwa faksi Blackguard baru akan berhenti berbuat ulah jika mereka telah menghancurkan Jianghu ke dalam kekacauan. Meski begitu, Yuwon berkata bahwa mereka masih bisa mencegah hal itu karena ia tidak ingin jika aliansi Murim runtuh sehingga nanti menyebabkan kerugian bagi kultus demonik. Ketua Aliansi sendiri di sana masih bingung dan menatap tajam, sedangkan Yuwon mengatakan bahwa Ketua Aliansi pasti sulit untuk mempercayai perkataannya. Yuwon pun berkata bahwa ia juga tak berharap jika Ketua Aliansi Murim langsung percaya, jadi untuk kedepannya ia ingin mengajukan sebuah penawaran. Yuwon pun mulai menjelaskan rencananya sesuai dengan keadaan yang akan terjadi pada sang Ketua Aliansi. Ketika pertemuan dimulai, Yuwon telah merencanakan semuanya, dan sekarang Ketua Aliansi harus memperhatikan Namgung sesuai dengan yang Yuwon rencanakan. Ketua Aliansi berharap bahwa Namgung ini tidak akan pernah bekerja sama dengan pasukan Blackguard, namun pada akhirnya itu semua salah, dan yang benar adalah perkataan dari Yuwon. Ketua Aliansi sangat kesal dengan hal yang terjadi saat ini, sedangkan Lee Wok di sana terlihat marah dan ia bertanya tentang mengapa Ketua Aliansi Murim bersekutu dengan kultus demonik padahal mereka telah membubarkan persekutuannya. Namgung juga sangat kesal dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka jika kultus demonik ini malah mendapatkan dukungan dari Aliansi Murim. Ketua Aliansi Murim pun berkata bahwa pasukan Blackguard yang menyembunyikan banyak bom di bawah tanah tidak memiliki hak untuk bicara. Ketua Aliansi Murim juga mengatakan bahwa sebelumnya ia telah menyadari pemalsuan surat yang dibuat oleh mata-mata. Namgung yang mendengar hal itu sedikit bingung karena ia tidak mengerti dengan surat yang dipalsukan seperti perkataan dari Ketua Aliansi. Ketua Aliansi Murim berkata bahwa pasukan Blackguard ini membuat kesalahan kecil yang fatal dan karena hal itulah dirinya bisa secara diam-diam bekerja sama dengan Yuwon. Ketua Aliansi Murim ingat bahwa karena pengalamannya ia jadi sadar bahwa kultus demonik tidak menyebut mereka sebagai kultus demonik di dalam surat dan mereka menulisnya sebagai kultus Heavenly Demon. Lee Wok yang mendengar hal itu kaget karena ia tidak percaya jika Ketua Aliansi Murim sadar karena kesalahan kecil seperti itu. Lee Wok pun menghela nafas dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka bisa ketahuan hanya karena sesuatu yang sepele. Terlihat Ketua Aliansi Murim berteriak kencang. Ia berkata bahwa dirinya dan pasukan demonik akan bersekutu untuk menghancurkan Blackguard yang mengancam kekaisaran dan menabur perselisihan di antara persekutuan. Namgung kesal setengah mati dengan keadaan yang terjadi saat ini. Lalu tiba-tiba ada yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan ke depannya. Orang itu adalah orang dari Kelentang dan ia berkata dengan telepati bahwa sekarang moral pasukan mereka telah hancur berantakan. Sambil memegang pedangnya, Namgung berkata bahwa sekarang ia tetap harus menghabisi Lord Kultus Demonik.
Terlihat Namgung pun berteriak kencang dan ia berkata agar pasukan Blue Sky Brotherhood tidak goyah karena mereka memiliki keunggulan besar dalam pertempuran tersebut. Namgung menunjuk Yuwon menggunakan pedangnya dan ia berkata bahwa itu adalah satu-satunya kesempatan untuk menghabisi Lord dari kultus demonik yang ia anggap keji. Namgung berteriak, lalu sambil membakar semangat bawahannya ia berkata bahwa sekarang mereka harus bergerak demi Blue Sky Brotherhood. Para bawahan Namgung ikut berteriak dan mereka berkata bahwa demi dunia dengan langit biru maka mereka akan menghancurkan kultus demonik. Ketua Leon Simurim sangat kecewa dengan hal tersebut dan ia berpikir bahwa kelompok Namgung harus dimusnahkan hingga ke akarnya mulai dari saat ini. Tapi tiba-tiba di sana Ketua Aliansi Murim pun terkejut karena saat ini ia melihat ada kelompok yang masih berdiri dengan tegang. Ketua Aliansi melakukan telepati dengan ketua kelompok yang merupakan bawahan Buso dan ia berkata bahwa orang itu harus memimpin pasukan untuk menuju altar. Terlihat Ketua Aliansi Murim pun kaget bukan main karena ternyata kelompok tersebut tidak bisa menuruti kemauan Ketua Aliansi dan memilih untuk menyerang pada kultus demonik. Ketua Aliansi Murim sangat kesal karena ternyata pasukan White Squad juga malah berkhianat pada dirinya. Ketua Aliansi berkata bahwa situasinya sekarang terlihat buruk. Ia bertanya pada Yuwon tentang rencana kedepannya dan Yuwon pun langsung menjantikan jari miliknya. Tiba-tiba saja gerbang besar yang ada di sana pun tertutup. Pasukan Aliansi Murim sedikit bingung. Di sana mereka bingung karena tiba-tiba saja pintu tersebut tertutup, padahal seharusnya dibuka begitu saja. Pong yang melihat hal itu pun panik. Ia bertanya pada Yuwon tentang apa yang direncanakannya karena gerbang itu adalah satu-satunya jalur pelarian milik mereka. Liwok pun malah tertawa dan berterima kasih. Ia berkata bahwa Lord Kultus Demonik malah menghalangi jalan keluarnya sendiri dan hal itu membantu pasukan Blade Guard agar bisa menghabisi Kultus Demonik seutuhnya. Yuwon sendiri malah tersenyum dan ia berkata agar Liwok tak berterima kasih pada dirinya. Yuwon memasang wajah senang mengerikannya dan ia memberitahu bahwa dirinya hanya memastikan jika nanti tidak akan ada yang bisa melarikan diri dari sana. Liwok terlihat bingung dan ia bertanya tentang omong kosong apa yang sekarang sedang dilontarkan oleh Yuwon pada mereka. Tiba-tiba saja Liwok pun kaget karena sekarang dirinya merasakan aura yang tidak biasa. Liwok merasakan jika di luar ada banyak orang yang bergerak dan mereka memiliki aura yang luar biasa. Orang-orang di luar tembok bergerak dengan sangat cepat. Terlihat mereka berjejer dan memperhatikan keadaan yang terjadi pada saat ini. Wang Chul sendiri mulai bersemangat dan ia berkata bahwa sepertinya Guardian Unit terlalu lambat pada sekarang ini. Ketika mendengar hal itu, para pahlawan Murim sedikit kaget. Mereka berkata bahwa pasukan itu pasti adalah pengawal langsung dari Chun Yuwon, tapi tetap saja seharusnya itu tidak akan cukup. Pasukan Guardian Unit yang berjumlah 5 orang itu pun langsung datang ke arah Yuwon dan mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Moon Gyu berkata bahwa Wang Chul terlalu berlebihan karena seharusnya Wang Chul saja sudah cukup untuk melindungi Yuwon. Terlihat pasukan Six Sword milik Yuwon telah berada di sana dengan hebat. Mereka terlihat senang dan saat ini mereka memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan ketika masih berada di akademi. Moon Gyu tersenyum sambil mengepalkan tangannya. Ia berkata bahwa dirinya adalah Second Sword dan ia memberi hormat kepada Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demonik. Baek Ki dengan cepat melakukan hal yang sama dan bahkan Sama Cak juga memberikan salamnya pada Yuwon. Ho Sangwa dan Taegyum demikian dan mereka semua memberi hormat pada Yuwon. Wang Chul pun berdiri di depan mereka. Ia berkata bahwa dirinya adalah Go Wang Chul sebagai First Sword dan sekarang ia sekali lagi memberi hormat pada Yuwon. Liwok pun berkata bahwa keberadaan mereka hanya akan menambah korban saja dan situasi yang akan terjadi ke depannya tetap tidak akan berubah. Namun tiba-tiba Liwok pun kaget karena sekarang ia merasakan aura yang kuat sedang mendekat ke arahnya. Ketua Aliansi Murim juga bahkan terlihat panik karena saat ini dirinya merasa jika ada seseorang yang berbahaya sedang bergerak. Orang itu sedang bergerak dengan sangat cepat dan karena hal itulah Liwok dan juga Ketua Aliansi Murim sangat panik. Ternyata yang mendekat adalah Wang Jin, yang dimana Wang Jin ini merupakan salah satu dari warrior terkuat yang ada di Jianghu. Namgung yang melihat orang itu kaget. Di sana ia tidak menyangka karena orang tersebut bisa bergerak di langit menggunakan skill bernama Air Step. Mojam dan anak buahnya juga ikut kepanikan karena sekarang ia melihat seseorang yang dirinya takuti. Wang Jin turun di tengah-tengah mereka dan dijelaskan jika Wang Jin ini pernah menghabisi 3.000 orang sendirian dan bahkan bisa mengurangi 18 kelompok bandit dengan mudah. Sambil memegang matanya di sana Mojam kesal dan ia bertanya-tanya tentang mengapa bajingan tersebut bisa berada di tempat itu.
Lee Wok juga ikut bingung. Ia bertanya tentang mengapa martial dual sword Wang Jin berada di sana, padahal ia adalah salah satu dari 5 Great Warrior murid. Do Kyung sendiri malah menjulurkan lidahnya, dan ia terlihat sangat senang ketika melihat Wang Jin yang muncul pada saat ini. Wang Jin sendiri langsung mengepalkan tangannya ke arah Yuwon, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya datang atas perintah dari Lord Kultus Heavenly Demon. Pasukan kekaisaran sendiri ikut berlutut, dan mereka memberikan salam pada Yuwon saat ini. Yuwon sendiri hanya bisa memperhatikan hal tersebut, sedangkan faksi ortodoks terlihat kaget dan juga bingung dengan keadaan yang terjadi. Lee Wok mulai menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa keadaan sekarang sangatlah buruk bagi ia dan juga pasukannya. Terlihat pasukan Golden Guard yang berjumlah 3.000 orang sedang berlutut dan mereka malah berlutut di hadapan Yuwon yang merupakan Lord dari Kultus Demonik. Pasukan Murim kaget sekaligus bingung. Di sana mereka kaget karena pasukan Golden Guard kekaisaran dan juga Wang Jin ternyata adalah bawahan dari Chun Yuwon. Namgung mulai berkeringat dingin karena panik. Lalu ia berkata bahwa keadaan sekarang sangatlah gila sehingga ia bingung tentang apa yang terjadi sebenarnya. Yuwon mulai mengeluarkan suara yang mengerikan dan ia berkata bahwa mulai dari sekarang tempat tersebut akan menjadi kuburan bagi mereka. Yuwon berteriak kencang. Ia berkata bahwa dirinya yang sekarang adalah Heavenly Demon kedua dari kultus demonik yang bernama Chun Yuwon. Chun Yuwon pun menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang dirinya memerintahkan bawahannya untuk menghabisi para pemberontak hingga tidak tersisa satu orang pun. Ketua aliansi sedikit kaget. Di sana ia berpikir bahwa ternyata Yuwon ini sekarang telah menyebut dirinya sebagai penguasa mutlak di jalan demonik. Pasukan kultus demonik pun mulai bergerak karena Yuwon yang merupakan lordnya telah berniat untuk menjadi seorang penguasa mutlak. Faksi Blade Guard yang melihat hal itu menatap tajam dengan kesal dan ia berkata bahwa kultus demonik benar-benar menyebalkan. Mojam sendiri sekarang terlihat terkejut karena ia melihat ada seseorang yang senang dengan misi pertama untuk menghabisi banyak orang. Ternyata orang itu adalah Wang Jin yang tersenyum mengerikan dan di sana ia tersenyum ke arah Mojam sambil berkata bahwa dirinya akan mulai dengan menyerang para pemimpinnya terlebih dahulu. Mojam panik bukan main, wajahnya mulai berkeringat dingin dan ia berkata bahwa keadaan sangat buruk karena ternyata Mojam malah menjadi target dari Wang Jin. Wang Jin pun langsung melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Namun terlihat serangannya ditahan oleh seseorang sehingga Wang Jin malah semakin bersemangat ketika serangannya itu berhasil ditahan. Namun saat ini Wang Jin sedikit kaget karena ia tidak menyangka dengan orang yang tadi menahan serangan kuat milik dirinya yang diarahkan pada Mojam. Ternyata yang menahan serangannya adalah Do Kyung. Sambil tersenyum tipis di sana si tua bangka tersebut bertanya tentang apakah Wang Jin ini malah berniat untuk menyakiti orang yang lebih lemah. Wang Jin pun menambah serangannya, tapi hal itu bisa ditahan dengan baik oleh Do Kyung sehingga pertarungan antara mereka berdua terlihat sangat intens. Mojam sendiri malah terlihat kesal ketika mendengar perkataan dari Do Kyung dan ia berpikir tentang mengapa Do Kyung ini mengatakan bahwa jika dirinya lemah. Namun Do Kyung langsung melakukan telepati dan ia berkata agar sekarang Mojam bergabung dengan Blue Sky Brotherhood untuk menyerang Yuwon, sedangkan Wang Jin akan ia tangani sendiri. Karena hal itu Mojam pun langsung bergerak. Di sana ia mengajak pasukannya untuk mengikuti dirinya yang akan langsung menyerang ke arah Yuwon. Do Kyung sendiri sekarang terlihat sedang menghindari semua serangan Wang Jin dan ia berkata bahwa Wang Jin sangat hebat karena bisa mengayunkan pedang besar seperti ranting pohon dan teknik pedang Wang Jin memang layak digunakan oleh salah satu dari 5 warrior terkuat. Wang Jin juga terlihat senang. Ia berpikir bahwa Do Kyung memiliki gerakan kaki yang unik dan ia berpikir bahwa Do Kyung ini mungkin sangat yakin bisa menghindari semua teknik berpedang milik dirinya. Ternyata Do Kyung memang bisa menghindari semuanya dan bahkan sekarang ia bisa melakukan serangan balik ke arah Wang Jin yang sedari tadi terus menyerang dirinya. Wang Jin yang melihat hal itu pun mulai menatap serius dan ia menahan serangan balik dari Do Kyung menggunakan pedang satu lagi milik dirinya. Wang Jin mengayunkan pedangnya kembali dengan kuat dan hal itu membuat Do Kyung mundur ke belakang agar bisa menghindari serangan tersebut. Kekuatan mereka berdua lagi-lagi saling beradu, namun saat ini serangannya terlihat jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Pedang mereka saling bertabrakan satu sama lain dan terlihat hal itu menyebabkan ledakan yang cukup luar biasa di tempat mereka berpijak saat ini. Wang Jin mundur ke belakang, terlihat wajahnya sangat serius. Ia berpikir bahwa Do Kyung pasti adalah salah satu petinggi dari Blade Guard karena bisa setara dengan dirinya. Dan bahkan ia juga berkata bahwa ia tak menyangka bisa bertemu kakek tua seperti Do Kyung di Jianghu.
Dokyung pun berkata bahwa Jianghu adalah dataran yang luas. Ia berkata bahwa Wang Jin yang merupakan warrior terkuat adalah lawan yang layak bagi Pak Tua seperti dirinya. Ketika mendengar hal itu di sana, Wang Jin pun berkata bahwa jika Pak Tua itu memang butuh tantangan, maka seharusnya ia melawan Lord dari kultus demonik. Dokyung yang mendengar hal itu malah tersenyum mengerikan. Ia berkata bahwa pasukan Blade God telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk Yuwon. Jadi lawan bagi Wang Jin adalah dirinya. Wang Jin pun berkata bahwa teknik dari Dokyung ini sangat mengesankan seperti rubah. Dan sekarang ia pun berkata bahwa pemanasan dari pertarungan mereka telah cukup. Wang Jin dan Dokyung mengeluarkan aura mereka masing-masing. Lalu Wang Jin mengatakan bahwa sekarang mereka akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Perang besar antar beberapa faksi pun mulai terjadi. Terlihat di semua tempat hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bertarung tanpa henti. Namgung terlihat panik dan ia terus memperhatikan keadaan perang yang terjadi di hadapannya saat ini. Pasukan Murim dan pasukan demonik bersatu dan mereka terus melancarkan serangan pada faksi Blade God dan Unorthodox. Namgung mulai berpikir. Di sana ia berpikir bahwa aliansi Murim dan kultus demonik memblokir pergerakannya dan sekarang ia perlu bergabung dengan pasukan Blade God. Para pahlawan Murim sendiri terlihat sedang bertarung dan mereka memasang wajah serius sambil menghantam musuh-musuhnya. Terlihat Namgung pun sedikit kaget karena pasukan Golden Guard di bawah perintah Yuwon sedang bergerak untuk menyerang pada Namgung. Namgung yang melihat hal itu kesal dan menggertakkan giginya. Pasukan Golden Guard yang mencoba menyerang pun berteriak kencang karena ternyata Namgung ini cukup kuat sehingga bisa menghabisi mereka dengan cukup mudah. Dengan wajah kesalnya di sana, Namgung berkata bahwa sekarang ia harus menghabisi prajurit demonik terlebih dahulu. Ketua aliansi Murim sendiri terlihat sekarang sedang bertarung dan ia menggunakan teknik dengan kedua jari dari tangannya. Ketua aliansi sedang berduel dan sekarang ia bertarung melawan salah satu pasukan Blade God yang berada di tempat tersebut. Ternyata yang melawannya adalah Liwok. Di sana ia berpikir bahwa mungkin ketua aliansi mencoba mengalahkannya dengan Ki, tapi hal itu tak mungkin bisa mengalahkan Liwok. Liwok menghancurkan tanah yang berada di sekitarnya dan ia berkata bahwa dirinya akan membuat ketua aliansi Murim sadar bahwa pemikiran miliknya sangatlah sombong. Terlihat Liwok tersenyum senang karena ternyata dirinya menggunakan bebatuan dari kehancuran barusan menggunakan telekinesis milik dirinya. Ketua aliansi Murim yang melihat hal itu sedikit kaget karena ia tak menyangka jika Liwok bisa melakukan hal tersebut. Liwok mulai mengarahkan tangannya ke depan dan ia berkata agar sekarang ketua aliansi Murim menerima serangan miliknya. Serangan itu bergerak cepat, sedangkan sang ketua aliansi langsung menahan semua bebatuan yang datang dengan teknik sekaligus air sword milik dirinya. Ketua aliansi Murim terpukul mundur. Ia berpikir bahwa teknik itu sangatlah luar biasa karena semua bebatuan tersebut memiliki ki yang cukup kuat. Namun ketua aliansi Murim tak menyerah. Dengan kekuatannya ia pun mencoba menggerakkan pedang miliknya agar bisa menyerang ke arah Liwok. Pasukan aliansi Murim yang berada di sana pun berkata agar semua orang menghindari serangan batu tersebut karena jika terkena maka mungkin mereka akan langsung tewas. Pertarungan antara dua orang tersebut sangatlah intens dan seseorang berkata bahwa ternyata begitulah pertarungan antara 5 orang terkuat di Jianghu. Namgung panik. Ia berkata bahwa jika keadaannya terus begitu, maka mungkin ia dan kelompoknya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang Lord kultus demonik. Tiba-tiba saja Namgung pun kaget dan melihat ke arah belakang karena sekarang ada seseorang yang memanggilnya dengan cukup kencang. Ternyata yang memanggilnya adalah wakil ketua Tang dan Namgung bingung tentang mengapa sang wakil ketua Tang berada di tempat yang berbahaya. Sambil memperhatikan wakil ketua Tang di sana, ia berkata bahwa tempat tersebut sangatlah berbahaya karena Lord kultus demonik juga berada di sana. Wakil ketua Tang pun berkata bahwa sekarang para sekutu mereka sedang bertarung melawan pengawal Lord kultus demonik. Jadi sekarang ia bisa menembus ke depan altar. Namgung pun tiba-tiba makin terkejut karena wakil ketua Tang berkata agar sekarang Namgung memperhatikan baik-baik tentang hal yang akan dirinya lakukan. Wakil ketua Tang mengambil sesuatu dari saku bajunya dengan wajah yang ketakutan. Ternyata ia mengeluarkan sebuah racun yang bernama Formless Deadly Poison. Dan ia berkata bahwa dengan racun itu maka dirinya akan memastikan kematian dari Lord kultus demonik. Dijelaskan bahwa klan Tang memang dari dulu dikenal tak tertandingi dalam bidang racun bersama klan Poison. Dan racun yang dibawa sekarang adalah racun mematikan yang seharusnya sudah dihancurkan karena bisa membuat Grandmaster tewas dalam sekejap. Namgung pun berkata bahwa ternyata racun tersebut masih tersisa dan sekarang ia pun berkata bahwa racun itu harus diaktifkan terlebih dahulu agar bisa menyerang musuh. Sambil memperhatikan Yuwon di sana, wakil ketua Tang berkata jika itu tidak akan sempat dan dirinya akan memilih untuk mengorbankan nyawa agar bisa ke neraka bersama dengan Yuwon. Namgung yang panik itu pun hanya bisa mengangguk dan ia berkata bahwa dirinya akan menjadi saksi dari pengorbanan terakhir dari Tang Pielsong yang mengorbankan nyawa demi Blue Sky Brotherhood.
Tang Pielsong yang sedikit ketakutan itu pun mengangguk dan sekarang ia bersiap untuk menjalankan rencananya. Tang Pielsong bergerak cepat di antara pertempuran yang terjadi dan ia berlari ke tempat Yuan berada saat ini. Pasukan Yuan terkejut karena ternyata sekarang mereka diikuti oleh Tang Pielsong yang bergerak dengan cepat. Tang Pielsong sendiri langsung menghabisi mereka dan ia berkata bahwa kedepannya ia akan menghabisi Yuan menggunakan racun meskipun mungkin dianggap licik. Tang Pielsong sedikit kesal. Ia berkata bahwa karena klan Tang mahir dalam racun, maka klan Tang pun tidak pernah sepenuhnya diakui di Jianghu. Terlihat Yuan masih bertarung dengan cepat sambil mengalahkan semua musuh yang datang, sedangkan Tang Pielsong bergerak cepat ke belakang tangga untuk bersembunyi. Tang Pielsong berkata bahwa Blade God Six Martial telah menekan Yuan dengan baik dan sekarang ia tinggal sedikit lagi menuju tempat Yuan. Tang Pielsong pun bersiap mengeluarkan racunnya dan ia berkata bahwa jarak segitu pasti cukup untuk mengalahkan Yuan. Tang Pielsong pun meminum racun yang sangat berbahaya tersebut dan ia meminumnya dengan sangat cepat. Setelah habis, racun itu pun dibuang begitu saja. Terlihat tubuh Tang Pielsong mengeluarkan aura dan racun yang mengerikan. Lalu ia berkata bahwa itu sangat luar biasa karena bahkan dirinya yang telah menggunakan 10,000 Ki pun tetap merasakan kesakitan. Meski begitu, Tang Pielsong berkata jika itu tak penting karena sekarang dirinya akan mengorbankan diri untuk menghabisi Yuan. Tubuh Tang Pielsong menjadi mengerikan. Lalu ia berkata bahwa dengan pengorbanannya, maka reputasi klan Tang akan kembali bergema di seluruh dataran utama. Dan cerita pun bersambung. Waduh. Badut baru kah guys? Coba komen di bawah. Apakah ini badut baru? Kita bikinin lagu aja kali ya badut-badut ini. Dan mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.